Hello everyone, so in this video I would like to share the important thing that we need to do when we are writing procedure text. Jadi di video kali ini saya akan berbagi kepada kalian tentang hal-hal penting apa saja yang perlu kalian ketahui atau yang perlu kalian lakukan dalam menulis procedure text itu sendiri. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada kalian, kapan sih kita harus menggunakan procedure text itu? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kita harus menggunakan procedure text pada saat kita ingin menulis resep atau pada saat kita ingin menjelaskan kepada orang-orang tentang bagaimana cara melakukan sesuatu, tentang bagaimana caranya menggunakan sesuatu, atau bagaimana cara membuat sesuatu. Nah, setelah kita mengetahui kapan procedure text itu digunakan, selanjutnya kita akan beralih ke aturan-aturan apa saja yang perlu kita ketahui dalam menulis teks prosedur. Yang pertama, dalam menulis procedure text harus menggunakan kalimat imperatif. Kalian masih ingat apa itu kalimat imperatif? Nah, kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Biasanya dalam kalimat ini kita menggunakan action verb atau verb 1 yang memberikan instruksi secara langsung. Di sini saya akan memberikan dua contoh. Contoh yang pertama itu adalah slice the banana. Atau contoh yang kedua, boil the water. Secara tidak langsung itu merupakan instruksi yang membuat kita itu harus mengerjakan sesuatu itu sendiri. Nah, kemudian aturan yang kedua, kita harus menggunakan simple present tense. Dalam menulis procedure text, kita harus menggunakan kata kerja present tense atau kata kerja bentuk pertama. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan simple present tense? Ada yang tahu? Ya, kita menggunakan simple present tense karena simple present tense itu sendiri selain untuk mengungkapkan kebiasaan yang berulang-ulang, kita juga bisa menggunakan simple present tense ini untuk mengungkapkan fakta. Jadi itu sebabnya kita harus menggunakan simple present tense dalam membuat teks prosedur atau procedure text. Nah, apa contohnya? Di sini yang merupakan contoh dari kata kerja pertama itu adalah add, mix, boil, or something like that. Oke, jadi untuk aturan yang ketiga adalah penggunaan action verb dalam menulis procedure text. Jadi di sini apakah kalian masih ingat apa itu action verb? Nah, action verb adalah kata kerja yang memberitahu bahwa dalam kegiatan tersebut menggunakan fisik. Nah, kalian tahu apa itu contoh daripada kegiatan yang menggunakan fisik? Nah, di sini saya akan memberikan dua contoh saja. Yang pertama, cut atau potong. Kemudian yang kedua itu cook atau memasak. Jadi sampai di sana apakah kalian sudah paham? Nah, kalau kalian belum paham, kalian bisa ulangi lagi sekali ya. Kemudian aturan yang keempat adalah penggunaan connective sequence atau kata penghubung yang fungsinya itu untuk menghubungkan langkah satu dengan langkah yang lainnya. Contohnya, then, after that, next, and etc. Nah, selanjutnya aturan yang kelima adalah penggunaan numbering atau penomoran dalam penulisan procedure text. Nah, biasanya dalam menulis procedure text kita selalu menggunakan penomoran dari awal kalimat sampai pada akhir kalimat. Contoh-contoh daripada numbering atau penomoran itu sendiri yaitu first, second, third, fourth, fifth, and etc. Aturan terakhir dalam menulis procedure text itu adalah penggunaan adverb atau kata keterangan dalam menulis procedure text. Nah, dalam procedure text ini kita biasanya menggunakan keterangan waktu. Contohnya, for 10 minutes, an hour, 2 hours, or anything else. Oke, jadi itu saja aturan-aturan yang perlu kalian ketahui dalam menulis procedure text itu sendiri. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian dan selamat mencoba.